Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan membahas tentang individu dan aspek perkembangannya. Namun sebelum ke materi, saya akan memperkenalkan nama saya adalah PPT Wijayanti dari UPMP Prodi Pendidikan Bahasa Mandarin. Sebelum ke materi, saya akan menjelaskan manusia sebagai makhluk yang berpikir atau Homo sapiens, makhluk yang berbuat Homo faber, atau makhluk yang dapat dididik Homo educandum. Manusia sebagai pribadi yang mengejawantahkan berbagai ciri, karakter, hakiki atau sifat kodrati manusia. Di sini saya akan menyampaikan tentang individu, aspek-aspek perkembangannya, dan serta implikasi dalam proses pendidikan. Yang pertama, individu. Pengertian individu di sini artinya tidak bisa dibagi, tidak bisa dipisahkan keberadaannya sebagai makhluk yang pilah, tunggal, dan khas menurut Ecolas tahun 1975. Setiap individu memiliki karakteristik bawaan atau heredity dan lingkungan environment. Karakteristik bawaan merupakan karakter keturunan yang dibawa sejak lahir, baik yang berkaitan dengan biologis maupun psikologis. Yang kedua, perbedaan individu. Perbedaan individu di sini terdapat 5 perbedaan. Yang pertama, perbedaan kognitif. Perbedaan kognitif di sini kemampuan untuk yang berkaitan dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, perbedaan kecakapan bahasa. Di sini kemampuan berbahasa merupakan kemampuan individu untuk menyatakan buah pikirannya yang bermakna, logis, dan sistematis. Yang ketiga, perbedaan kecakapan motorik. Di sini kecakapan motorik atau psikomotorik merupakan kemampuan untuk melakukan koordinasi kerja secara motorik yang dilakukan oleh kerja secara pusat atau otak untuk melakukan kegiatan atau sesuatu yang diinginkan. Yang keempat, perbedaan latar belakang. Perbedaan latar belakang dalam pengalaman individu dapat memperlancar atau sebaliknya atau menghambat prestasi belajar mereka. Sebab perbedaan tersebut dapat mempengaruhi kemauan dan situasi belajar. Yang kelima, perbedaan dalam bakat. Setiap individu memiliki bakat yang berbeda-beda. Bakat akan berkembang dengan baik apabila mendapat rangsangan dan kesempatan dan fasilitas oleh keluarga dan lingkungan. Yang terakhir, perbedaan dalam kesiapan belajar. Dari latar belakang lingkungan sosioekonomi dan sosiokultural yang bervariasi akan mempengaruhi variasi kesiapan individu. Yang kedua, aspek pertumbuhan dan perkembangan. Setiap individu memiliki mengalami pertumbuhan fisik dan non-fisik. Di sini pertumbuhan fisik menurut Cohen dan Thomson ada 4 aspek, yaitu yang pertama, sistem saraf. Di sini sistem saraf akan mempengaruhi perkembangan kecerdasan dan emosi. Yang kedua, otot-otot. Di sini otot-otot bukan yang berada dalam tubuh, melainkan perkembangan kekuatan dan kemampuan motorik. Yang ketiga, kelenjar endokrin. Di sini akan menyebabkan munculnya pola-pola tingkah laku individu. Yang keempat, struktur fisik atau tubuh. Ini meliputi tinggi badan, berat badan, atau proporsi tubuh. Yang kedua, aspek non fisik. Di sini aspek non fisik terdapat 5. Yang pertama, intelektual. Intelektual bisa disebut dengan intelek atau pola pikir yang dalam kesehariannya bisa disebut intelijensi. Yang kedua, bakat khusus. Menurut Guilford mencakup 3 dimensi. Yang pertama, dimensi perseptual, yang kedua, dimensi psikomotorik, yang ketiga, dimensi intelektual. Di sini 3 dimensi tersebut akan berkembang dengan baik apabila mereka tidak dipisahkan. Yang kedua, emosi. Emosi bisa disebut perasaan yang muncul dalam individu atau suasana yang dibawa individu itu sendiri. Yang keempat, sosial. Manusia pada hakikatnya tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Yang kelima, dalam
Yang kelima, bahasa. Dalam kehidupan sehari-hari, kita berbicara dengan orang lain menggunakan bahasa yang berbeda-beda sesuai usia yang dialaminya. Yang terakhir, yang ketiga, yaitu implikasi terhadap proses pendidikan, yaitu terdapat tiga, antara lain pertumbuhan dan perkembangan sistem saraf. Di sini akan mempengaruhi kecerdasan dan emosionalnya. Yang kedua, pertumbuhan otot. Di sini akan mempengaruhi pola tingkah laku individu itu sendiri. Yang ketiga, pertumbuhan struktur jasmani. Di sini merupakan pola tingkah lakunya dalam kehidupan sehari-hari. Demikian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Bila ada kesalahan, saya minta maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.